Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Fadila dengan 3 digit 6 terakhir 094. Saya akan menjelaskan ujian akhir semester testing dan implementasi sistem informasi. Pertanyaan pertama, sebuah sistem informasi inventaris mengalami penurunan performa secara tiba-tiba setelah update terbaru. Analisis kemungkinan penyebab masalah tersebut dan susun langkah sistematis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Dari analisis saya, kemungkinan yang terjadi itu karena query atau database yang tidak optimal dikarenakan perubahan atau hilangnya indeks, bug baru yang diakibatkan oleh update yang memicu loop tak terhingga, deadlock atau blocking I/O, setelan konfigurasi memori, JVM, cache, thread pool, connection pool, atau parameter web server yang kembali ke default, bottleneck yang disebabkan CPU, RAM, disk I/O, atau network sedikit berubah atau tuning yang tidak sesuai, terjadinya memory leak, connection leak atau connection pada log atau objek tertentu, dan yang terakhir masalah dependensi atau library yang disebabkan versi framework driver atau library pihak ketiga yang menggunakan platform tersebut. Untuk langkah-langkahnya itu, untuk yang pertama adalah reproduksi dan baseline measurement. Yang kedua, monitoring secara real time menggunakan aplikasi monitoring seperti New Relic, AppDynamic, Prometheus atau yang lainnya. Kemudian pantau CPU, memori, disk I/O, latency, error rate, dan sebagainya. Yang ketiga, ada profiling aplikasi dan database. Gunakan profiler seperti YourKit, Visual VM untuk hotspot CPU atau memori, dan jalankan explain pada query lambat untuk mengidentifikasi indeks yang hilang. Dan yang keempat, ada pemeriksaan log dan exception. Telusuri log aplikasi, cari warning atau error yang muncul pasca update, dan perhatikan struktur secara berulang. Yang kelima, ada verifikasi konfigurasi infrastruktur, yaitu untuk membandingkan file konfigurasi menggunakan JVM, option, web server, DB connection pool dengan yang sebelumnya, dan pastikan environment CPU, RAM, versi OS atau JDK itu sesuai. Yang keenam, ada uji beban atau load testing. Buat skenario yang relevan seperti jumlah user atau transaksi per detik, dan jalankan load testing menggunakan JMeter atau load runner. Yang ketujuh, analisis hasil dan identifikasi bottleneck. Analisa protein content versus currency, throughput, resource utilization, dan temukan titik di mana performa menurun tajam. Yang kedelapan, isolasi dan perbaikan. Jika permasalahan ada di database, tambah atau optimalkan indeks, factory query, tuning parameter DB. Jika ada di kode, optimasi algoritma, perbaiki loop, kurangi overhead logging, dan jika ada di config, adjust thread pool, cache size, dan gizi tuning. Yang ke-9, ada regression dan melakukan ulang non-functional testing. Setelah perbaikan, ulangi uji beban dan stres untuk memastikan performa kembali atau lebih baik. Dan yang terakhir, ada deployment dan monitoring pasca perbaikan. Tetapkan patch atau update ke production secara bertahap dan lakukan pemantauan selama 24-48 jam untuk memastikan tidak ada regresi atau bug lainnya. Pertanyaan 2. Anda ditugaskan untuk merancang skenario pengujian beban untuk aplikasi yang secara dinamis melayani ribuan pengguna simultan. Jelaskan bagaimana Anda merancang pengujian tersebut dan metrik apa saja yang penting untuk dianalisa. Jadi untuk rancangan pengujian yang paling penting itu adalah identifikasi skenario pengguna, tentukan fungsi-fungsi yang sering digunakan oleh pengguna, terus menentukan parameter pengujian, misalnya jumlah current user, waktu ramp up, durasi pengujian, dan frekuensi permintaan. Yang ketiga, pilih alat pengujian beban. Gunakan alat yang sesuai untuk mensimulkan beban pengguna seperti Apache, JMeter, Blazemeter, atau K6. Kemudian jalankan pengujian dan pantau metrik, waktu respons, throughput, tingkat kesalahan atau error rate, penggunaan sumber daya, dan penggunaan jaringan. Analisis hasil dan identifikasi bottleneck. Setelah pengujian dilakukan, bandingkan dengan hasil SLA, pastikan waktu respon dan throughput melalui perjanjian tingkat layanan, identifikasi titik lemah, dan evaluasi skalabilitas. Dan yang terakhir, optimisasi dan lakukan pengujian ulang berdasarkan temuan yang ditemukan oleh pengujian tersebut. Optimalkan kode dan
konfigurasi, perbaiki query database yang lambat, optimalisasikan penggunaan cache dan sesuaikan konfigurasi server. Kemudian lakukan pengujian ulang untuk memastikan efektivitas perbaikan dan tidak terdapat masalah atau error baru. Ya, berikutnya ada pertanyaan nomor 3, yaitu dalam proses implementasi sistem baru Anda menghadapi resistensi dari sebagian pengguna utama. Buatlah strategi konkret berdasarkan pemahaman psikologis dan teknis untuk mengatasi resistensi tersebut. Untuk yang pertama itu ada komunikasi yang transparan dan terbuka. Hal ini penting dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan kepada pengguna. Yang kedua itu melibatkan pengguna dalam proses perubahan yang dilakukan. Dengan melibatkan mereka, pengguna akan merasa memiliki peran lebih atau peran penting. Jadi mereka lebih mudah untuk menerima perubahan tersebut. Dan yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan yang memadai. Sediakan pelatihan yang dibutuhkan memastikan pengguna memahami cara kerja sistem yang baru. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tapi juga bagaimana sistem baru akan mempengaruhi kerja mereka. Yang keempat ada dukungan emosional dan psikologis. Sediakan dukungan emosional seperti konseling atau sesi diskusi untuk membantu pengguna mengatasi perasaan negatif terkait perubahan. Dan juga ciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memfasilitasi adaptasi yang lebih baik. Yang kelima ada kepemimpinan yang kuat. Pemimpin harus menunjukkan komitmen yang penting terhadap perubahan dan menjadi teladan dalam penggunaan sistem baru. Dengan hal itu, pemimpin akan memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa perubahan ini penting dan didukung oleh seluruh organisasi. Yang keenam ada pengakuan dan insentif. Berikan penghargaan atau insentif kepada pengguna yang menunjukkan adaptasi cepat dan mendukung perubahan. Yang ketujuh ada evaluasi dan umpan balik berkelanjutan. Setelah implementasi, lakukan evaluasi rutin dan minta umpan balik dari pengguna untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Tindakan ini menunjukkan bahwa organisasi menghargai masukan pengguna dan berkomitmen untuk meningkatkan sistem. Pertanyaan keempat, sebuah sistem manajemen data sering mengalami ketidaksesuaian data antara berbagai modul. Identifikasi kemungkinan akar penyebab dan buat prosedur pemecahan masalah yang efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah penyebab umum adanya ketidaksesuaian data, seperti redundansi dan inkonsistensi data. Data yang sama disimpan di berbagai modul atau file tanpa sinkronisasi yang baik. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi. Hal ini juga sering terjadi karena sistem tidak memiliki struktur basis data yang terintegrasi atau standar format data yang konsisten. Yang kedua ada format dan struktur data yang tidak seragam. Perbedaan dalam penyimpanan data antar modul seperti perbedaan dalam penamaan kolom atau tipe data dapat menghambat integrasi dan menyebabkan kesalahan interpretasi data, kesalahan entry dan pembaruan data. Proses input data manual atau kurangnya validitas saat pembaruan data dapat meningkatkan kesalahan yang menyebar ke berbagai modul. Yang keempat ada kurangnya pengendalian dan validasi data. Tidak adanya mekanisme pengendalian mutu data seperti validasi otomatis atau audit data dapat menyebabkan kesalahan tidak terdeteksi atau berlanjut ke proses berikutnya. Dan yang terakhir ada isolasi data dan kurangnya integrasi sistem. Modul-modul yang beroperasi secara terpisah dapat tanpa integrasi yang memadai dapat menyebabkan duplikasi data dan inkonsistensi. Dan yang berikutnya adalah prosedur pemecahan masalah. Yang pertama ada audit data secara menyeluruh. Lakukan audit untuk mengidentifikasi area dengan ketidaksesuaian data. Gunakan alat bantu seperti query SQL untuk mendeteksi duplikasi atau inkonsistensi antar tabel. Yang kedua, standarisasi format dan struktur data. Tentukan standar format yang konsisten untuk seluruh model, termasuk penamaan kolom, tipe data, dan format tanggal. Terapkan standar ini secara menyeluruh. Yang ketiga ada implementasi mekanisme dan validasi dan pengendalian mutu. Gunakan validasi otomatis saat input dan pembaruan data untuk mencegah kesalahan.
Yang keempat ada integrasi sistem dan modul. Kembangkan atau gunakan middleware yang memungkinkan integrasi antar modul sehingga data dapat disinkronkan secara real time dan mengurangi isolasi data. Yang kelima ada pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM. Berikan pelatihan kepada staf terkait pentingnya integrasi data dan cara menjaga konsistensi data dalam operasional sehari-hari. Dan yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi berkala. Lakukan pemantauan rutin terhadap sistem untuk mendeteksi dan menangani ketidaksesuaian data sejak dini. Evaluasi prosedur yang ada dan lakukan perubahan jika diperlukan. Yang kelima itu ada pertanyaan seperti berikut. Saat pemeliharaan sistem berjalan ditemukan bug yang sulit direproduksi. Rancang pendekatan troubleshooting yang sistematis untuk menemukan dan memperbaiki bug tersebut. Jadi berikut adalah pendekatan troubleshooting-nya. Yang pertama, identifikasi dan kumpulkan informasi. Kumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin dari laporan bug, termasuk langkah-langkah yang dilakukan sebelum bug muncul, lingkungan sistem iOS, versi perangkat lunak dan lain-lain, dan log kesalahan yang ada. Kemudian tinjau log aplikasi dan pesan error untuk mencari petunjuk tentang penyebab bug. Yang kedua ada reproduksi bug. Gunakan informasi yang telah dikumpulkan untuk mencoba mereproduksi bug di lingkungan pengujian. Jika bug masih tidak bisa direproduksi, coba sederhanakan input atau kondisi yang menyebabkan bug itu agar bisa mempersempit ruang lingkup permasalahan yang diakibatkan oleh bug yang mengakibatkan bug tersebut. Ketiga ada analisis dan diagnosis. Manfaatkan debugger untuk melacak eksekusi dan nilai variabel pada titik-titik tertentu. Tambahkan pernyataan log di bagian-bagian kode yang dicurigai bermasalah. Yang keempat ada formulasi dan pengujian hipotesis. Berdasarkan informasi yang didapatkan, buat dugaan utama penyebab bug dan lakukan perubahan kecil pada kode konfigurasi untuk menguji hipotesis. Amati apakah bug masih muncul atau sudah menghilang. Yang kelima ada perbaikan dan verifikasi. Setelah bug ditemukan, lakukan perbaikan pada kode konfigurasi. Uji kembali aplikasi untuk memastikan bahwa bug telah diperbaiki dan tidak ada masalah lagi yang muncul. Dan yang terakhir ada dokumentasi dan pencegahan. Catat semua langkah yang dilakukan termasuk hipotesis yang diuji dan hasilnya. Gunakan informasi tersebut untuk memperbaiki proses pengembangan atau apabila ada bug yang kurang lebih sama di kemudian hari. Berikutnya ada pertanyaan 6. Evaluasi sebuah sistem informasi berdasarkan 5 indikator kinerja utama atau KPI yang Anda pilih sendiri dengan alasan signifikan masing-masing indikator dan metode pengumpulan yang konkret. Yang pertama ada kepuasan pengguna atau user satisfaction. Alasannya adalah tingkat kepuasan pengguna itu mencerminkan sejauh mana sistem informasi memenuhi kebutuhan dan harapan penggunanya. Kepuasan yang tinggi itu biasanya berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan adopsi sistem yang lebih baik. Metode pengumpulan data yang dapat dilakukan adalah survei kepuasan pengguna, wawancara atau diskusi, dan analisis laporan masalah. Yang kedua ada ketersediaan sistem atau sistem availability. Hal ini memastikan bahwa pengguna dapat mengakses sistem informasi kapanpun diperlukan, yang penting untuk keberlangsungan operasional. Metode yang dapat dilakukan untuk pengumpulan datanya itu monitoring sistem otomatis, log server dan jaringan, dan laporan insiden. Yang ketiga ada efisiensi operasional atau operational efficiency. Untuk mengukur seberapa efisien sistem informasi dalam mendukung proses bisnis, termasuk penggunaan sumber daya dan waktu penyelesaian tugas. Metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data adalah analisis proses bisnis, pengukuran waktu proses, dan audit penggunaan sumber daya. Yang keempat ada kualitas data atau data quality. Data yang akurat, lengkap, dan konsisten sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Metode yang dapat dilakukan untuk pengumpulan data yaitu validasi data, audit data berkala, dan umpan balik pengguna. Dan yang kelima atau terakhir ada keamanan informasi atau information security. Melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah, kebocoran, dan ancaman lainnya adalah krusial untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem informasi. Metode pengumpulan data yang dapat dilakukan antara lain pemantauan keamanan, audit keamanan, dan laporan insiden.
Berikut pertanyaan nomor 7. Anda mendapat permintaan untuk melakukan uji coba pengguna atau user acceptance testing pada sistem yang kompleks dengan berbagai tipe pengguna, rancangan prosedur pengujian yang valid dan efektif, serta bagaimana cara menangani feedback yang beragam. Untuk prosedur user acceptance testing itu untuk yang pertama perencanaan dan penentuan ruang lingkup, tinjau dokumen seperti business requirements dokumen dan sistem requirement specification untuk memahami kebutuhan dan tujuan bisnis. Lalu kemudian pilih fitur dan proses bisnis yang akan diuji. Kemudian pemilihan dan pelatihan pengguna. Libatkan perwakilan dari berbagai tipe pengguna seperti misalnya staf operasional, manajer, atau pelanggan untuk mencerminkan keragaman penggunaan sistem. Berikutnya ada penyusunan skenario kasus uji. Buat skenario uji yang mencerminkan alur kerja nyata pengguna termasuk kasus normal dan edge case. Siapkan data uji yang menyerupai data produksi untuk memastikan validitas pengujian. Yang keempat ada persiapan lingkungan pengujian. Siapkan lingkungan UAT yang menyerupai lingkungan produksi termasuk konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Kemudian pelaksanaan uji coba. Pengguna menjalankan skenario uji dan mencatat hasilnya termasuk masalah atau ketidaksesuaian yang ditemukan, dan gunakan alat manajemen pengujian atau formulir standar untuk mencatat hasil pengujian dan feedback dari pengguna. Berikutnya ada penanganan masalah dan retesting. Klasifikasikan masalah berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap bisnis. Setelah perbaikan dilakukan, lakukan uji ulang untuk memastikan masalah telah hilang atau terselesaikan. Dan yang terakhir ada evaluasi dan persetujuan. Pastikan semua kriteria penerimaan telah terpenuhi sebelum memberikan persetujuan akhir. Susun laporan UAT yang mencakup hasil pengujian, masalah yang ditemukan, dan tindakan perbaikan dan rekomendasi yang bisa diberikan. Terus ini ada strategi penanganan feedback. Untuk yang pertama kategorisasi feedback seperti masalah teknis, misalkan bug atau kesalahan sistem, masukan fungsional seperti saran terkait fitur atau alur kerja, dan isu pengalaman pengguna atau UX, yaitu kendala dalam penggunaan antarmuka. Yang kedua, penetapan prioritas. Gunakan matriks dampak lawan urgensi untuk menentukan prioritas penanganan feedback. Komunikasi terbuka. Sediakan saluran komunikasi yang jelas antara tim pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan untuk membahas feedback dan solusi. Dan yang keempat ada iterasi dan peningkatan berkelanjutan. Lakukan siklus UAT tambahan jika diperlukan untuk menguji perbaikan dan penyesuaian berdasarkan feedback pengguna. Pertanyaan nomor 8. Dalam dokumentasi pengujian, Anda menemukan bahwa banyak laporan hasil uji tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurangnya bukti yang kuat. Buatlah pedoman dokumentasi pengujian yang dapat memastikan keabsahan setiap laporan. Yang pertama itu menggunakan template standar yang sesuai. Dokumentasi yang sesuai dengan standar yang berlaku untuk membantu memastikan konsistensi dan kelengkapan informasi dokumen. Dokumen-dokumen antara lain itu seperti test plan, test case specification, test execution log, defect report, dan test summary report. Yang kedua, sertakan bukti pendukung. Setiap hasil pengujian harus didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi seperti screenshot, log sistem, dan video rekaman. Yang ketiga, implementasikan matriks pelacakan kebutuhan requirement requirement traceable matrix. RTA menghubungkan setiap kebutuhan dengan kasus uji yang relevan, memastikan bahwa semua kebutuhan telah diuji dan tidak ada yang terlewat. Yang keempat, gunakan sistem manajemen pengujian. Gunakan alat seperti Jira, TestRail, atau Zapier untuk membantu dalam mengelola dan melacak kasus uji, mencatat hasil pengujian secara real-time, dan mengelola laporan cacat beserta status penyelesaiannya. Dan yang terakhir, lakukan tinjauan dan validasi dokumen secara berkala. Libatkan tim pengujian dan pemangku kepentingan lainnya dalam meninjau dokumentasi pengujian untuk memastikan dokumen melaporkan kondisi aktual sistem. Kesalahan atau ketidaksesuaian dapat diidentifikasi dan diperbaiki dengan segera, serta dokumen tetap relevan. Berikut ada pertanyaan nomor 9. Jelaskan tantangan-tantangan utama dalam implementasi sistem informasi di organisasi yang mengalami perubahan budaya digital dan usulkan solusi teknis
dan manajerial untuk mengatasinya. Untuk yang tantangan dalam implementasi sistem, untuk yang pertama itu ada resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin merasa cemas terhadap perubahan teknologi yang dapat mengganggu kenyamanan kerja mereka atau mengancam posisi mereka di organisasi. Yang kedua ada kesenjangan keterampilan digital. Percepatan teknologi seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan digital karyawan sehingga menghambat adaptasi proses atau sistem baru. Integrasi dengan sistem lama. Sistem informasi sering kali harus berintegrasi dengan sistem lama untuk yang mungkin saja tidak kompatibel, menyebabkan kompleksitas teknis. Yang keempat ada keterbatasan anggaran dan sumber daya. Dan yang kelima ada keamanan data dan privasi. Peningkatan digitalisasi meningkatkan risiko keamanan data dan privasi yang memerlukan perhatian khusus dalam implementasi sistem. Untuk solusi teknisnya yang dapat diberikan itu penggunaan middleware untuk integrasi sehingga dapat membantu sistem baru berkomunikasi dengan sistem lama tanpa perlu mengganti seluruh infrastruktur. Yang kedua adalah penerapan metode agile agar memungkinkan implementasi sistem secara bertahap dan iteratif, memudahkan penyesuaian dengan kebutuhan pengguna dan perubahan yang terjadi. Dan yang ketiga ada investasi dalam keamanan cyber, menerapkan enkripsi data, firewall, dan autentikasi multifaktor untuk melindungi data dari ancaman keamanan. Dan yang terakhir adalah solusi manajerial. Untuk yang pertama itu pelatihan dan pengembangan keterampilan. Menyediakan pelatihan dan program pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi digital karyawan, mempersiapkan mereka menghadapi perubahan teknologi. Yang kedua ada komunikasi yang transparan dan keterlibatan karyawan yang bersangkutan. Hal ini memberikan informasi yang jelas mengenai manfaat sistem baru dan dapat mengurangi resistensi terhadap perubahan. Dan yang ketiga ada perencanaan anggaran yang strategis, menyusun rencana anggaran yang realistis dan strategis untuk mendukung implementasi sistem, termasuk mempertimbangkan biaya pelatihan dan pemeliharaan. Berikut adalah pertanyaan terakhir. Buatlah analisis mendalam tentang bagaimana teknologi baru, misalnya AI atau cloud computing, dapat mempengaruhi proses pengujian dan implementasi sistem informasi serta tantangan yang mungkin dihadapi. Dampak teknologi baru antara lain. Yang pertama, peningkatan efisiensi melalui otomatisasi AI. AI memungkinkan otomatisasi dalam proses pengujian seperti pengujian regresi dan prediksi bug yang sebelumnya memerlukan intervensi manual. Hal ini membuat siklus pengembangan menjadi lebih cepat dan meningkatkan akurasi pengujian. Namun penerapan AI itu memerlukan data pelatihan yang berkualitas tinggi dan representatif untuk menghasilkan model yang andal. Yang kedua ada fleksibilitas dan skalabilitas dengan cloud computing. Cloud computing itu menyediakan infrastruktur yang fleksibel dan scalable untuk pengujian dan implementasi sistem informasi. Organisasi dapat dengan mudah menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan tanpa investasi besar dalam perangkat keras. Namun ketergantungan pada penyedia layanan cloud dapat menimbulkan risiko vendor lock-in dan tantangan dalam migrasi data. Dan yang terakhir ada kolaborasi tim yang lebih baik. Dengan cloud computing, tim pengembang dan pengujian dapat bekerja secara kolaboratif dari lokasi yang berbeda, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun ini juga memerlukan manajemen akses yang ketat untuk menjaga keamanan data. Berikutnya ada tantangan dalam penerapan AI dan cloud computing. Kualitas dan kuantitas data. AI sangat bergantung pada data untuk pelatihan model. Data yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau bias dapat menghasilkan model yang tidak akurat. Organisasi perlu memastikan bahwa mereka memiliki akses ke data berkualitas tinggi dan menerapkan strategi manajemen data yang efektif. Yang kedua ada keamanan dan privasi data. Penyimpanan dan pemrosesan data di cloud menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi. Organisasi harus memastikan bahwa penyedia layanan cloud computing itu memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat dan mematuhi regulasi yang berlaku.
Ya, ketika ada keterbatasan infrastruktur dan komputasi. Implementasi AI memerlukan sumber daya komputasi yang besar. Keterbatasan infrastruktur dapat menghambat penerapan AI, terutama bagi organisasi dengan sumber daya yang terbatas. Yang keempat, kurangnya keahlian dan talenta pekerja. Kurangnya tenaga ahli di bidang AI dan cloud computing merupakan tantangan yang signifikan. Organisasi itu perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan untuk mengatasi kekurangan talenta. Dan yang terakhir ada integrasi dengan sistem yang ada. Mengintegrasikan teknologi baru dengan sistem yang sudah ada dapat menjadi kompleks dan menantang. Organisasi perlu mengembangkan strategi integrasi yang komprehensif dan memastikan kerjasama yang erat antara tim AI dan tim IT. Dan kemudian ada rekomendasi yang dapat dilakukan. Yang pertama ada audit kesiapan teknologi. Evaluasi infrastruktur TI yang ada untuk menentukan kesiapan dalam menghadapi AI dan cloud computing. Yang kedua ada investasi dan pelatihan. Sediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam teknologi baru. Yang ketiga ada manajemen data yang efektif. Implementasikan strategi manajemen data yang memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang keempat ada strategi integrasi yang terencana. Kembangkan rencana integrasi yang mempertimbangkan kompatibilitas dengan sistem yang ada dan kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa implementasi teknologi baru memberikan nilai tambah dan sesuai dengan tujuan organisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.